Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kafa billahi syahida, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi wal tazama bidinihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa meneruskan kajian Jumat pagi. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat bagi kita semua, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu pintu surga yang akan kita masuki nanti. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, pemimpin para nabi dan orang-orang yang bertakwa, kekasih kita, penyejuk mata kita, penuntun kita, beserta keluarga beliau yang disucikan oleh Allah, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para masyayikh, para kiai kita, para guru, dan selawat dan salam juga kepada kita semua yang terus berikhtiar untuk istiqamah dan iltizam dengan ajaran yang beliau sampaikan. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita masuk pada faslun fi ma'rifatin nafsi, pasal yang menjelaskan pengetahuan yang mendalam tentang jiwa atau diri kita. I'lam anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala huwa ma'rifatun nafsi. Ketahuilah bahwa kunci pengetahuan akan Allah atau hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci pengenalan terhadap Allah adalah pengetahuan kita tentang diri kita sendiri. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, surat Fussilat ayat ke-53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran kami di semua ufuk, di semua penjuru alam semesta. Wa fi anfusihim, juga di dalam diri-diri mereka, sehingga jelas bagi mereka bahwa Allah Maha benar. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah bukan hanya yang terbentang di alam semesta, itu yang disebut dengan makrokosmos. Ketika orang Amerika membantu habis-habisan tentara Zionis untuk membunuh saudara-saudara kita di Gaza, mungkin mereka bisa tertawa, iya kan?
mereka kirim alat peperangan, melihat bayi-bayi Palestina yang berserakan jasadnya itu tidak berdosa, perempuan dinista begitu rupa mereka bukan dibakar, dibom, dihancurkan, mereka diusir dari negerinya. Mungkin pada waktu itu orang Amerika itu tertawa, tapi hari ini mereka harus menangis. Dalam berapa usia Amerika ini? Sudah mungkin hampir 300 tahun negara ini berdiri. Belum pernah dalam sejarah bangsa Amerika mereka dilanda oleh malapetaka api sedahsyat yang ada hari ini. Mereka sekarang menangis, ya, sebagaimana menangisnya beberapa pedagang di pasar di Glodok. Ya, sampai tadi sempat sekilas saya ngelihat berita, mereka menangis berpangku lutut karena semua asetnya yang di lantai berapa Pak Wid ya, Pak Widodo, lantai atas itu ya, habis terbakar di Jakarta itu. Sekarang ibu bapak perhatikan apa yang terjadi di California, Los Angeles. Konon menurut berita di situ berkumpulnya para jet set, orkai, orang-orang kaya di situ, para pejabat di situ, para artis ada di situ, bahkan ada artis Indonesia punya juga rumah di situ. Daerahnya indah, pegunungan kayak kita Kaliurang. Di situ simbol, jadi simbol penjajahan budaya globalisasi ada di situ. Hollywood ada di situ, semua ada di situ. Tapi mereka hari ini harus mengatakan tidak sanggup berhadapan dengan bara api. Saya membayangkan teknologi Amerika itu canggih, karena di mana-mana mereka perang. Di mana-mana mereka mengirimkan alat pertempuran militer. Tapi begitu menghadapi api, ternyata sama saja dengan orang di Kalimantan. Ngirim pesawat helikopter gitu tuh Pak. Lalu disirami, ngambil air. Loh, kok sama dengan kita ya? Saya kira mereka punya teknologi sekali itu selesai gitu. Ternyata enggak juga. Jadi mohon maaf, bukan saya tidak empati. Tapi hari ini, sebagaimana mereka mentertawakan oleh Palestina, hari ini mereka dibuat menangis. Sebagaimana orang Palestina juga habis air mata mereka. Ini artinya Bapak sekalian, itu tanda kekuasaan Allah. Sekarang muncul berbagai macam teori. Menurut saya, apapun teori itu, dari teori perang ekonomi, perang global, dari teori ingin menjatuhkan Amerika, dari teori konspirasi, saya bilang sama santri, apapun teori yang disampaikan oleh manusia, satu fakta, api melahap habis. Terserah teorinya kayak apa. Itu ayat Allah. Dan mereka sudah mengatakan tidak sanggup melawan api. Belum lagi California selesai apinya, itu Sumatera Utara luasnya itu. Seluas Sumatera Utara, jadi habis satu provinsi. Luar biasa. Iya kan? Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, beda dengan apinya Nabi Ibrahim. Kalau apinya Nabiullah Ibrahim, ketika beliau menghadapi kekuasaan Namrud yang sudah tidak bisa lagi berdialog dengan kebenaran, maka yang mereka lakukan adalah membunuh. Pikiran mereka, api itu akan bisa melalap apa saja. Maka mereka kumpulkan kayu bakar dan seterusnya. Nabiullah Ibrahim dicampakkan di situ. Tapi mereka lupa Allah punya titah, Allah punya perintah. Maka Allah ucapkan,
kuni ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Perintah Allah kepada api, wahai api, jadilah engkau dingin. Tapi dia bukan hanya dingin. Kalau api itu dingin saja, maka dia akan membuat jasadnya Ibrahim beku kayak es, dan itu berbahaya bagi manusia. Jadi disebutnya kuni bardan, jadikan dingin, tapi dingin salaman, yang membawa keselamatan. Tapi jangan berlaku sealam semesta. Ala Ibrahim, cukup bagi Ibrahim saja. Api tetap berkobar, tetapi terasa dingin oleh Ibrahim, tapi dinginnya tidak membuat mati tubuh manusia. Ibu-ibu lihat video enggak? Belum ditanya videonya apa, udah ya aja. Ada ibu di India sedang main handphone. Videonya dapat saya, itu kiriman. Sedang main handphone, saking khusyuknya main handphone. Itu mungkin bayinya itu usia 3 apa 2 tahun. Masih kecil, masih bayi betul. Mungkin juga nggak nyampe segitu. Saking khusyuknya main handphone, dia rasa meletakkan bayinya itu di tempat tidur bayi itu. Apa namanya? Box itu. Saya sering lihat itu. Ternyata diletakkan bayinya itu di kulkas besar. Nah, setelah itu ditutup. Kalau kita itu kan CCTV, kita lihat. Habis itu kulkasnya ditutup. Nah, setelah dia selesai telepon, baru dia sadar bayinya di mana. Teriak dia ke setiap kamar. Dia lupa kalau bayinya itu di dalam kulkas. Bayinya mati di kulkas. Itu namanya bardan. Jadi jasad manusia dimasukkan ke kulkas mati, karena nggak akan kuat berinteraksi dengan sekian derajat di bawah 0. Misalnya orang di kutub aja pakai baju khusus. Itu namanya bardan, dingin tapi mematikan. Maka bagi Ibrahim disebut wasalaman, tapi juga membawa keselamatan. Ini tapi perintahnya hanya berlaku Ibrahim. Karena kok berlaku perintahnya seluruh api di dunia, nanti orang nggak bisa panen kurma. Bagaimana kalau bardan kayak Saudi sekarang, bardan tapi tidak salaman, maka Mekah hanyut sekarang. Mekah nggak kebayang, Bu. Dulu saya tinggal di Madinah 4 tahun, namanya hujan itu sekali 2 dalam setahun. Itu pun ya hujan ya gitulah. Sampai Saudi punya tradisi untuk panen air hujan. Air hujan ditampung, nanti disterilkan, itu jadi air minum. Sekarang ibu bapak bisa lihat YouTube, Azizi ya, tenggelam betul. Coba bayangkan. Karena mereka nggak pernah berpikir arsitekturnya Saudi, teknik sipilnya itu nggak sampai mau bikin sanitasi. Nggak ada di dalam benak para insinyur Mekah itu akan banjir, itu nggak ada. Tapi Allah tenggelamkan sekarang. 3 kota besar yang tenggelam. Mekah yang paling parah, Jeddah, Madinah. Belum pernah terjadi dalam sejarah. Jadi kayak udah banjirnya kayak daerah tropis saja itu. Indonesia banjir, masih banyak pohon yang menahan air. Saudi banjir, Bu, iya nggak ada. Udah longsor itu. Turun ke gurun pasir, habis. Ini namanya ayat-ayat Allah di alam semesta. Masa sih nggak sadar? Masa sih hati nuraninya orang Amerika ndak terketuk bagaimana kejahatan terhadap orang-orang Palestina? Orang Palestina itu bukan hanya dibakar, Bu, dibom, pakai bom curah. Yang kalau jasad kita kena itu seumur hidup. Kalau hidup itu dia akan cacat seumur hidup. Masih penting itu. Orang Amerika hanya mati hanya beberapa puluh saja. Ya 20 berapa gitu kata berita. Mereka bisa melarikan diri. Orang Palestina gimana melarikan diri? Lari ke situ, mereka dikejar oleh pesawat-pesawat bom. Maka hari ini mereka menangis. Saya bukan tidak empati dengan penderitaan manusia, tapi agar Anda tahu bagaimana
rasa air matanya orang-orang Palestina. Iya. Apalagi ada manusia sesumbar. Saya akan bikin Gaza dan Timur Tengah menjadi neraka. Jadi neraka betulan duluan. Itu kan sesumbar itu presiden terpilihnya itu. Pak siapa itu namanya itu? Donald Trump. Ini ayat, Bu. Jadi orang Banteng, kita orang Jogja, nggak usah nunggu dibakar api untuk percaya kepada Allah. Gitu loh. Pelajarannya di situ. Mumet, Bu, kalau kebakaran. Wong baru lantai 6, 7, 8 aja digelodok itu sudah kayak begitu. Saya ngelihat Pak yang digelodok itu di berita itu. Api sudah naik, kemudian ada orang di lantai di atap gitu. Begini-gini coba. Itu kan antara hidup mati sudah. Tipis bedanya. Nah, kembali ke sini. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, ini namanya ayat Allah yang ditebar di alam semesta. Ya kan? Sanurihim ayatina fil afaq, tapi juga apa? Wa fi anfusihim. Juga di dalam diri kita ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, Al-Imamul Ghazali menukil satu ungkapan yang menurut beliau disebutnya sebagai hadis, tetapi hadis ini populer. Cuman dalam redaksi yang seperti ini memang lemah. Jalur periwayatannya itu remah. Bahkan di sini sebagian ahli hadis mengatakan, mohon maaf, ini dia lemah ya, tidak dapat dijadikan rujukan dalam teks ini. Tapi maknanya nanti kita akan lihat. Maknanya disyarah oleh para ulama. Apa bunyinya? Maka biar kita ini tidak terjebak dengan hadis dhaif, maka kita sebut saja ada hikmah, ada wisdom, ada ungkapan kebijaksanaan. Apa bunyinya kebijaksanaan itu? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka niscaya dia mengenal siapa Tuhan. Ini menarik. Nah, catatan kakinya di sini. Hadis ini meskipun oleh sebagian ulama, termasuk oleh Imam Ghazali, dikatakan sebagai hadis, tapi banyak ulama mengatakan hadis ini tidak dapat dibuktikan sampainya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Nawawi juga mengomentari hadis ini tidak dapat diketahui kepastiannya bahwa dia betul-betul diucapkan oleh Nabi. Redaksi, ini redaksi. Terlepas dari makna loh Bu ya. Kadang maknanya baik saja, tapi kita harus menjaga. Kalau ngomong maknanya bagus, tapi kalau Nabi nggak pernah ngomong gitu ya nggak boleh juga, bahaya itu. Nah, sehingga para ulama kemudian mentakwil. Oke lah kalau itu tidak disebut sebagai sebuah hadis, tetapi ibarat itu ada ungkapan kalimat ini adalah sangat baik untuk dipahami dalam konteks kita memahami diri kita. Saya baca satu paragraf lagi. Fa in kulta, jika kau katakan inni a'rifu nafsi, sungguh aku telah mengenal diriku. Fa innama ta'riful jisma zahir alladhi huwal yad. Enggak. Yang kau kenal sebetulnya enggak lebih enggak kurang, hanya jasad yang zahir, fisik yang zahir. Ya, ada tangan, ada kaki, ada kepala, dan ada badan ini. Jasad kita yang nanti juga akan jadi bangkai. Kau kenal itu, kata beliau. Wala ta'arif ma fi batinika, dan kau belum mengetahui apa yang ada di dalam batinmu. Minal amril ladzi bihi idza ghadibta talabat al khusuma. Dirimu, coba kamu renungkan gitu. Dirimu itu
jika sedang mengalami suasana marah. Apa yang terjadi? Engkau dijerumuskan untuk saling bermusuhan. Nah itu. Lah itu kan bukan apa. Tahu-taunya kamu sudah marah saja. Dan begitu marah, kau tidak sadar kau sedang menjerumuskan dirimu dalam permusuhan. Wa idza ishtahaita talabtan nikah. Dan ketika engkau merasakan kau punya syahwat biologis, engkau juga butuh penyaluran. Tapi mengapa? Ada orang menyalurkan dengan cara yang benar, nikah, tapi ada juga yang tidak. Wa idza ju'ta talabtal akla. Coba lihat. Jadi kau lapar, kau butuh makan, kau haus, kau butuh minum. Kalau hanya itu, kau lapar, kau cari makan, kau haus, kau cari minum, kau marah, kau bisa bermusuhan dengan orang lain, kau punya syahwat, nafsu biologis, kau butuh penyaluran seksual. Ini menarik. Imam Ghazali bilang apa? Wadawab tu syariku kafihaji. Itu binatang. Sama. Kambing, haus, ingin minum. Kucing, ingin menyalurkan syahwat, cari betina atau sebaliknya. Haus, macam dasarnya. Fal wajib alaika, seharusnya bagi kamu, anta'rifa nafsaka bil haqiqah hatta tadri ayyu syai'in anta. Jadi kata Ghazali, nggak cukup kau ketahui itu. Kau punya mulut, makan, haus, minum, gitu kan. Syahwat seperti ini, itu, dan seterusnya. Karena juga binatang juga sama. Tetapi seharusnya engkau mengetahui hakikat dirimu ini apa. Iya. Saya kira Bu Faridah kan masih ingat ibu-ibu. Bareng kita, duduk sama kita. Bu Faridah, wajahnya pun masih jelas di depan mata saya. Senyum, Bapak selalu bawa foto, itu luar biasa. Ini Pak Wagio, selalu bawa foto ibu. Itu, tolong ditunjukkan Pak Wagio. Nyun saya, boleh saya pegang? Ini konkret. Oh itu setiap ngaji beliau bawa Pak. Makanya saya menduga beliau ini tidak cari pengganti kelihatannya. Ini coba, ini kenang-kenangan, ini ibu, ini Pak Wagio, ini dulu seragam haji Aisyah, ini dah ya. Terus ini ibu, cantik banget, ya kan, pakai seragam Aisyah. Dan setiap ngaji beliau membawa itu. Saya membayangkan beliau selalu menggandeng ibu. Secara fisik nggak kelihatan. Saya hanya bertanya, di mana Bu Faridah? Ada cerita lucu. Mana Mas Kahar ya? Mas Kahar tiba-tiba habis sholat asar itu, perjalanan mati itu gimana gitu. Kok ujuk-ujuk langsung nanya perjalanan ruh. Rupanya beliau itu baru mimpi mati. Mimpi mati sampai pulang ke mana kan Mas Kahar kan? Kebumen. Sungkem ibu dan ngasih tahu, Bu, aku sudah mati. Terus pertanyaan beliau, itu ruh kalau sudah keluar dari jasad ngelihat kita enggak? Nah, terus Mas Kahar nanya lagi, ini obrolan konkret habis sholat di masjid. Habis itu ruh itu apakah masih ada ibadah atau nongkrong gitu saja di alam barzakh? Ini kan pertanyaan. Ini nggak akan bisa dijawab kecuali wahyu. Tapi kalau aku lapar, aku makan, aku haus, aku minum, aku berpikir, aku nulis status di Facebook, Instagram, aku pengen ngaji, kakiku melangkah ke sini, itu bisa diidentifikasi, bisa dipetakan. Tapi pertanyaan saya sekarang, di depan kita, wajah Bu Faridah persis sama, sepertinya beliau hidup. Wajahnya sehat sekali. Tapi faktanya beliau tidak ada sekarang. Maka pertanyaannya, di mana Bu Faridah? Prof Yunhar, kalau ngajar di kelas itu, ngajar itu 1 jam. Habis ngajar jam 7, tapi duduk di gazebo itu bisa sampai jam 10.
Jadi saya punya banyak ilmu, banyak tahu rahasia umat itu dari beliau ya di gazebo. Tapi pertanyaannya, kalau ditanya dalam bahasa Arab, Aina Prof Yunahar, di mana beliau? Maka pertanyaan ini pertanyaan yang sangat fundamental. Ya. Pertama, siapa Bu Farida? Saat ini loh. Kalau dicek di catatan sipil, tulisannya mungkin meninggal dunia. Kalau ditanya Pak Wagio, beliau hanya punya foto. Tapi kan rasa yang ada dalam diri Pak Wagio itu nggak bisa terungkap. Tapi hanya dengan menunjukkan foto kita bisa memahami. Ada bapak-bapak yang ibu sudah nggak ada bawa foto? Minimal di dompet ada nggak? Iya kan? Dulu punya tradisi kita Pak. Di Sabtu pagi itu bila mana ada jemaah meninggal, fotonya satu hari itu kita pasang di pintu keluar masuk. Entry, exit itu kita pasang biar kita kenal waktu itu. Nah, jadi oleh karena itu kemudian wa min aina ji'ta ila hadal makan. Dulu Bu Farida ada. Pertanyaannya, dari mana Bu Farida? Mungkin kita bisa menjawab ya, Bu Farida itu punya ibu, punya bapak, simbah ini, simbah itu, Mbah Putri, Mbah Putra ini, kampung, mungkin bisa dijawab. Tapi sekarang pertanyaannya, sekarang beliau di mana? Ditanya, ngapain beliau hari ini? Sedang apa beliau di alam barzahnya? Berapa lama di alam penantian? Nah, itu juga perlu kita renungkan. Ya kan? Pertanyaan lebih, apakah besok Pak Wagio bisa bertemu dengan ibu? Pertanyaan lebih lanjut. Kalau bertemu, bertemunya di mana? Dan seterusnya. Nah, sehingga jemaah sekalian yang saya muliakan, di sini saya bacakan syarah para ulama ya, tentang apa tadi yang saya sebut sebagai sebuah hikmah. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai beliau menulis 3 jilid kitab berjudul Madarijus Salikin, tangganya orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, wa tahqiqu, dan bagaimana tahqiq, mengimplementasi, mewujudkan, mengamalkan, mengkonkretkan ajaran Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau nulis kitabnya itu 3 jilid. Nah, pada jilid yang ke-1, saya punya kitab ini. Ya, saya punya di rumah, di perpus. Pada jilid ke-1, halaman 427, beliau mensyarah hadis ini, mensyarah kalimat hikmah ini. Apa kata beliau? Wa huwa masyhadul ajzi wad dha'fi. Kalau Anda membaca ungkapan seperti ini, siapa yang mengetahui dirinya, maka niscaya dia mengetahui Allah. Maka ini sebetulnya adalah persaksian, satu ungkapan betapa lemah tak berdayanya manusia. Wa annahu a'jazu syai'in an hifdzi nafsihi wa ad'afahu. Dan sesungguhnya dia adalah makhluk yang paling tak berdaya untuk menjaga dirinya sendiri. Ibu bisa main api pakai korek, ibu bisa menghidupkan kompor gas. Mungkin korek yang kecil pun bisa kita besarkan, bisa kecilkan. Tapi kalau api sudah kayak di California, iya kan? Jangankan jasad kita yang bisa mateng, gedung-gedung itu kan mungkin ratusan ribu katanya itu habis. Tentu teknologi mereka lebih tinggi dari teknologi perumahan Banteng 3. Habis semuanya. Ya.
Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, kalau Anda menemukan ibarat atau hadis dhaif seperti ini, nggak apa-apa, jangan ditolak dulu, tapi coba Anda pahami. Ya. Ketika Anda merasakan Anda adalah orang yang paling lemah, bahkan untuk menjaga diri Anda sendiri saya nggak sanggup. Wa annahu la quwwata lahu wa la qudrata wa la haula illa bi rabbih. Dan sesungguhnya dia tidak memiliki kekuatan apapun, tidak punya kuasa apapun, tidak punya daya upaya apapun kecuali dengan Tuhannya. Ya. Coba lihat. Ternyata orang Amerika kalau kebakaran rumahnya nangis juga. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Iya. Jadi sekedar menunda kematian Bu Farida aja kita nggak sanggup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Banyak kok jamaah-jamaah kita yang meninggal itu wajahnya insya Allah saya hafal. Yang datang bareng ibu bapak, Pak siapa dulu besar, tinggi, masih sehat beliau. Nyun sewu Bu Bunda Emil ya kalau nggak salah. Kemudian jenguk cucu apa di Gamping kalau nggak salah. Iya. Sehat. Mendengar beritanya pun kita kaget. Ya, iya Pak Agus ya. Ya betul ya. Tapi Bu Pak Agus ini Agus Repo. Coba lihat. Ingat saya. Kalau nggak salah beliau sedang menjenguk cucu itu. Jenguk cucu. Iya di Gamping. Terus beliau. Tapi itulah cara Allah. Dan hadisnya jelas, Allah kalau ingin mewafatkan seseorang di satu tempat, dibuatkan dihajat ke tempat itu yang jenguk cucu. Jenguk cucu bahasa sosial kita, tapi Allah sudah navigasi itu. Jadi malaikat maut itu kerjanya itu kayak Google. Jadi dia kalau jalurnya situ dia nggak bisa belok, dulu saya. Jadi jenengan nggak usah risau, tenang aja. Google Map masih jauh. Coba Ibu. Ya Allah, negara sebesar Amerika dikdaya, ternyata untuk menjaga California aja nggak sanggup. Kurang apa hebat? Benak kita kurang apa coba? Persepsi kita tentang hebatnya Amerika. Tentara Amerika kalau pergi ke satu tempat ke Pakistan misalnya, ke Afghanistan, wah itu kayak robot itu, wah lengkap kayak pasukan itu, apa namanya pakaian itu. Tapi ternyata tidak ada maknanya di depan bara api, iya kan? Sampai para artis itu sekarang testimoni. Dulu ada artis yang mentertawakan Palestina, hari ini dia menangis. Bisa juga menangis. Mohon maaf, saya nggak ada urusan dengan wah kita ini nggak peduli, bukan itu. Ada saatnya Anda juga bertanya, mengapa kemarin Anda mentertawakan orang yang menderita. Jadi jemaah sekalian, ini maknanya. Maka saya lanjutkan apa kata para ulama ini. Terus gini. Jadi ada 3 pelajaran poin. Apa yang pertama? Anna man arafa nafsahu bid-da'fi arafa rabbahu bil quwwah. Ketika seorang hamba mengerti, mengetahui, sadar, eling bahwa dirinya itu penuh dengan kelemahan, maka pada saat itu dia meyakini betapa kuatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man arafa bil ajzi arafa rabbahu bil qudrah. Siapa yang mengetahui dirinya tiada berdaya, maka dia meyakini betapa kuasanya Tuhan atas hidup kita. Siapa yang mengetahui dirinya begitu rendah, begitu hina, maka dia akan sadar betapa mulianya Allah. Siapa yang mengetahui dirinya itu jahil, bodoh, maka dia meyakini betapa ilmunya Allah. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ista'sara bil kamalil mutlaq. Karena Allah memiliki sifat
kemuliaan, kesempurnaan yang mutlak, yang absolut. Walhamdu wassana, Allah lah yang maha memiliki hak untuk dipuji dan dipuja. Wal majd wal ghina, Allah lah yang memiliki segala kedikdayaan dan kekuasaan. Wal abdu faqir, sementara kita adalah orang yang sangat-sangat membutuhkan Allah. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, Allah yang maha kaya, kalian ini orang-orang yang miskin yang membutuhkan Allah. Wa kullama izdadat ma'rifatul 'abdi binaqsihi, dan setiap seorang hamba itu bertambah kesadarannya dan pengetahuan dirinya, betapa kurangnya dirinya, betapa banyaknya aib pada dirinya, betapa butuhnya dia kepada Allah, betapa hinanya dia kepada Allah, maka seharusnya pada saat itu dia segera kembali mencari kemuliaan, kekayaan, kekuatan kepada Allah. Maka sering kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jadi orang itu mau ahli teknik, ahli fisika, mau profesor, mau apa, kalau sudah berhadapan dengan malaikat maut, tidak ada SK presiden yang bisa menunda. Apakah karena mantan presiden lalu ditunda barang sebulan? Tidak juga. Siapa? Maka man arafa nafsahu, cuman kan orang nggak sampai ke situ. Maka pengajian kayak begini ini, masa sih usianya sudah ibu-ibu, kan enggak? Paling tidak kita walaupun belum kenal mungkar nakir, paling enggak kan profil mungkar nakir udah paham. Jadi besok kalau ketemu mungkar nakir betulan, oh ini yang kita bahas kemarin, saya sudah kenal sampean, monggo laksanakan tugas, kan enak. Enggak kemudian nego, tak matur bapak dulu ya, nggak bisa. Itu maknanya. Jadi ungkapan man arafa itu kayak begitu dipahami betapa. Yang kedua, hanya 3 aja kok. Yang kedua, anna man nazara ila nafsi wa ma fiha min as-sifat al-mamdudah min al-quwwah wal irada wal kalam wasyarahat arafa anna man, kalaupun panjenengan dan kita semua punya sifat-sifat yang baik, yang terpuji, kita punya kekuatan, kita punya kehendak, kita bisa berbicara, kita bisa bergerak, kita bisa bikin teknologi, kita bikin macam-macam semuanya. Hey, you harus tahu dari mana Anda dapatkan itu, dari Allah. Jadi anak-anak muda kita sekarang yang sampai meragukan Tuhan dengan teknologi robotik yang sangat canggih hari ini, artificial intelligence, sampai di Jepang bahkan robot itu dijadikan ustadz dan gurunya. Jadi mereka punya keluhan, datang curhatnya itu ke robot, saking nggak adanya mubalik dari manusia. Sampai ekstrimnya anak perempuannya nikah dengan boneka laki-laki, anak laki-laki nikah dengan boneka perempuan, ya kan? Di Indonesia baru berani sampai free child aja, kawin tapi nggak usah punya anak. Tapi ini udah lewat. Dulu pernah punya anak boneka tuh dulu, artis-artis tuh apa namanya dulu, idol apa ada dulu pernah booming, tapi lewat itu. Ya itu dulu. Tapi paling sampai di situ aja, nggak sampai macam-macam dan seterusnya itu. Ternyata Bu, apapun bentuk robot, teknologi apa namanya, kecerdasan buatan, artificial intelligence itu kalau dikumpulkan Bu, oke, ini ada baterai, ada proses, kemudian ada mengeksekusinya dalam bentuk macam-macam gerakan ini. Cuman kalau tidak diklik di awal, bisa nggak bergerak? Nggak bisa. Siapa yang butuh on off-nya? Ya manusia. Kan Bapak Ibu nggak punya. Oke lah, Bapak Ibu punya rumah mewah. Begitu datang, pintunya yang tadinya lock, tertutup, terkunci, langsung bisa open. Karena membaca bayangan. Iya kan? Kita masuk sekarang ke stasiun di kereta api, wajah kita sudah terekod. Tapi kalau panjenengan nggak ngerekamkan wajah, dia juga nggak bisa tahu. Kalau jenengan nggak bergerak ke counter untuk merekam wajah, dia nggak tahu. Nah pertanyaannya, siapa yang menggerakkan kaki ibu? Siapa yang menggerakkan kaki bapak? Bahkan pikiran kita siapa yang mengendalikan? Kita nggak ada apa-apanya, itu Allah semua. Jadi sekarang,
Saya bilang sama santri, dulu Bu, waktu saya muda di sini ya, maksud saya masih usia 30-an gitu di pondok, itu sama semangatnya dan kawan-kawan, ayo gitu. Ngelihat santri itu kalau nggak bangun subuh itu pingin nendang aja bawaannya waktu itu. Tapi kan waktu itu Prof Yunhar sama Pak Said, Allah yarham, dua-duanya udah meninggal. Pak Prapto juga lebih dulu meninggal. Mas, mbok sabar toh. Waktu itu bawaannya gimana sih? Saya dididiknya kan gaya militer juga di pondok dulu. Masuk ini semuanya kita selalu makan itu dibatasi waktu macam-macam. Ketemu santri tidur kayak gitu saya pingin nendang aja dulu. Tapi setelah saya masuk usia 50, anak-anak sudah besar. Sekarang itu beda, Pak. Ya Allah. Maka tadi saya bilang, kalau ada senior ngeluh tentang juniornya, wah anak-anak wangil tat. Enggak, saya udah nggak usah mengeluh. Nggak usah mengeluh. Kalau kau ingin berjuang, nggak usah mengeluh. Kenapa? Ya kita mungkin yang belum benar. Saya buktikan. Jadi di situ udah menjelang azan, tak ini, ya Allah. Ngelihat tidur mereka aja nggak tega, Bu. Bener nggak tega. Nggak tega ngeliat, ya Allah kayak begini. Bagaimana mungkin saya memaksa mereka sholat malam, sementara kita aja nggak bisa ngasih apa-apa ke mereka. Rasa itu muncul, Bu. Jika langsung nggak tahu, sekarang itu ya sudah. Ya inilah aku. Sekarang aku ngomongnya gitu, akhirnya nggak marah. Jadi cara nggak marah itu, ya gitu itu sekarang. Dulu ya saya pernah cerita kan, saya ke Mekah dulu itu, namanya sholat di Mekah kok malah di Aziziyah, ngapain harus nunggu sekian puluh tahun nabung kok malah sholatnya di Aziziyah. Pak Yunhar fatwanya di Aziziyah. Waktu itu saya belum paham. Ya Pak Wagyo ya, apa kata Pak Yunhar? 40 tahun ke atas ikuti saya, 40 tahun ke bawah ikuti Fatur. Waktu itu iya ya. Setelah aku masuk 50, oh iya ini yang dimaksud sama Prof Yunhar. Sama, waktu beliau usia menjelang 50, itu kalau neraktir saya, selalu minumnya itu apa? Air hangat. Waktu itu saya protes, Ustaz nggak bosan minum air hangat? Sekarang saya ngerasa. Anak-anak, suasana panas kayak begitu, tetap aja air hangat. Makanya saya bilang sama anak-anak tadi, aku sudah melewati model-model kamu kayak gini gitu. Jadi kamu wes lah percaya saja. Jadi gimana? Nggak usah ngeluh sudah. Kalau adikmu, juniormu itu belum bangun, hukumnya gimana kalau orang nggak sholat di masjid? Hukumnya datangi dia, pegang tangannya ajak ke masjid. Makanya saya juga begitu. Kalau pas sebelum subuh saya coba, ya tidak tiap hari juga. Kayak tadi nih Jumat terutama saya Jumat ngelihat mereka tidur kayak begitu. Kasur, ya Allah, kayak begitu. Kenapa? Saya menduga anak-anak yang di sini itu Pak, bukan anaknya orang kaya raya. Kalau anak kaya raya masuknya di hostel, di apa? Iya. Saya ngelihat mereka tidur kayak begini. Apa? Karena saya merasa nggak adil kalau mereka ini lalu dipaksa sholat malam. Karena tidurnya aja belum selesai. Maksud saya kita kembalikan ke diri. Jadi ibu-ibu, kalau masih suka marah sama anaknya sama cucunya, udah ngaca aja deh. Enggak, ini saran, ini yang kedua. Jadi udahlah Bu, mau sampai kapan kita mengeluh? Ini usia-usia di depan saya ini kan tinggal bertemu sama Allah. Apa ada mau jadi capres? Pak Azhar mau jadi capres? Enggak juga kan? Kayaknya kalau jenengan milih pun saya nggak milih itu. Enggak, bukan di situ, bukan di situ. Yang terakhir, jadi yang ketiga, oleh karena itu ibu bapak sekalian, anna hadza min babin nafi ay kama annaka la ta'rifu nafsaka illa hiya aqrabul asya ilaik fala ta'rifu haqiqata law ma hiya fa kaifa tarabb. Kalau dirimu yang terdekat dengan kamu saja, cangkemmu melekat di mukamu, matamu melekat di sini, rambutmu melekat di kepala, tangan melekat menjadi organ. Toh kau belum paham juga hakikat dirimu. Bagaimana kau bisa paham Tuhanmu? Tapi kalau kita paham, Bu, oh ya sih, untuk apa saya di sini besok mati ngapain? Maka saya kan Ustaz ngapain orang di alam barzah besok? Orang di alam barzah beraktivitas sebagaimana aktivitasnya di dunia. Bagi ahli ibadah, maka dia disibukkan dengan ibadah.
Dalilnya apa? Dalam Bukhari. Rasulullah SAW ketika perjalanan dari Mekah ke dari Mekah ke Palestina, dia mendapatkan Nabi Musa alaihissalam di atas tanah, gundukan tanah yang berwarna coklat. Nabi Musa diperlihatkan oleh Allah sedang rukuk dan sujud. Ketika Rasulullah sampai di Baitul Maqdis, di Masjid Palestina itu, ya, beliau juga ngimami para anbiya. Sholat mereka. Padahal Nabi Musa udah berapa ratus tahun mati. 600 tahun sebelum Nabi Muhammad hadir udah mati. Tapi begitu peristiwa Isra Mi'raj, nabi-nabi itu menjadi makmum bagi Rasulullah. Sehingga ada hadis yang mengatakan seseorang itu besok dibangkitkan di hadapan Allah sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya di dunia. Di antara maknanya, bukan hanya maknanya pada saat dia dicabut nyawa, tidak. Ketika dia menanti hari akhir dia di alam barzakh, maka orang yang berzikir, hidupnya di alam barzakh penuh dengan zikir. Orang yang di dunia penuh dengan ilmu, hidupnya dalam barzakh dengan ilmu. Orang yang di dunia banyak sujud, banyak ruku, maka hidupnya pun di alam barzakh seperti itu. Hanya bedanya, kalau di dunia ini taklif, beban kewajiban. Tapi kalau di barzakh, kemuliaan. Nah, ibu sekarang mau bikin suasana kayak apa besok? Kita bikin dari sekarang. Makanya MCI ini jangan hanya di Banteng. Besok MCI rombongan kita booking sama Allah. Ya Allah, kita pingin setiap Jumat pingin ngaji juga di surga. Boleh nggak? Boleh. Inilah kita memahami diri kita. Ya. Jadi saya kira demikian para ibu, para bapak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.